Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Alikhwa hafizakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menyampaikan bahwasannya salah satu kejadian terpenting pada hari kiamat adalah ditiupnya sangkakala, yang kemudian manusia pun akan datang menuju Allah Subhanahu wa taala secara berkelompok-kelompok. Akan datang bersama imamnya. Dan kemudian pada ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang langit, yang mana kebanyakan dari kita merasa kagum dengan keindahan langit, kekokohan langit. Bahkan banyak para penyair yang menyifatinya sebagai ungkapan rasa kagum terhadapnya. Akan tetapi pada hari tersebut langit terbelah sehingga terdapat beberapa pintu padanya. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa futihatis samaa'u fakanat abwaba, dan dibukalah langit maka terdapatlah beberapa pintu padanya. Dalam beberapa bacaan ada yang membaca wa futtihat dengan mentasydid ta'nya, jadi wa futtihat, yang bermakna langit tersebut dibelah oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar dibuka, akan tetapi dibelah, dipecah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga terdapatlah beberapa pintu. Dari pintu tersebutlah turunlah para malaikat yang akan menjalankan tugas dari Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada mereka. Seperti halnya pada malam Lailatul Qadar, para malaikat turun dari langit untuk mengurusi urusan hamba-hambanya. Alaikumsalam. Maka pada hari kiamat, malaikat pun turun melalui pintu-pintu langit yang sudah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala banyak menggambarkan keadaan langit pada hari kiamat. Seperti contoh Allah menyatakan, wa yauma tashaqqaqus samaa'u bil ghamam wa nuzzilal malaikatu tanzila. Dan ingatlah wahai manusia, ingatlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingatlah wahai sekalian manusia, ketika langit pecah mengeluarkan kabut putih dan diturunkannya malaikat secara bergelombang-gelombang. Dalam ayat lain Allah juga menyifati langit pada hari kiamat, wa idzas samaa'u kushitat. Itu adalah jika langit dilenyapkan, atau juga idzas samaa'un syaqqat, jika langit terbelah, idzas samaa'un fatarat, jika langit terbelah, idzas samaa'u furijat, apabila langit dibelah, fa idzan syaqqatis samaa'u fakanat wardatan kaddihan, apabila langit terbelah, kata Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi merah mawar seperti kilatan minyak. Atau juga dengan sifat lain, yauma tamurus samaa'u maura, itu adalah pada hari itu langit benar-benar bergoncang dengan goncangan yang begitu kuat. Yauma takunus samaa'u kal muhl, pada hari tersebut langit akan menjadi seperti luluhan perak. Yauma natwis sama' qatayyis sijilli lil kutub, pada hari itu kata Allah, kami gulung langit seperti menggulung lembaran-lembaran kertas. Alikhwa hafizakumullah. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa futihatis sama fakanat abwaba, dibukalah langit sehingga terbukalah beberapa pintu. Tentu hal ini sangat berbeda dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan fa fatahna abwabas sama, kami bukakan pintu-pintu langit. Dan ini terjadi pada zaman Nabi Nuh alaihi salam. Fa fatahna abwabas sama bima'im munhamir, kami bukakan pintu-pintu langit dengan menurunkan air yang begitu tercurah, air yang begitu banyak. Jadi sebagian pintu yang Allah buka, akan tapi pada hari kiamat yang dibuka adalah langit sehingga seluruh pintu terbuka.
Dan kemudian di dalam Al-Qur'anul Karim banyak sekali kata as-sama dan juga ternyata memiliki banyak makna. Terkadang as-sama diartikan awan, terkadang as-sama diartikan hujan, terkadang as-sama diartikan adalah mendung, terkadang as-sama juga adalah diartikan bagi setiap yang ada di atas kita. Lalu apa yang dibuka oleh Allah pada hari kiamat? Wa futihatis sama. Pada hari tersebut langit dibuka. Maka yang dimaksud langit di sini adalah langit yang 7 lapis. Jarak antara satu langit dengan langit yang lainnya adalah 500 tahun perjalanan. Terus sampai langit yang ke-7 masing-masing 500 tahun perjalanan. Pada hari tersebut seluruh langit tersebut dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Alikhwa hafizakumullah, ada sifat lain yang menunjukkan tentang sifat-sifat langit. Di antaranya bahwa langit itu adalah atap bagi bumi. Wa ja'alna as-samaa'a saqfan mahfudha wa hum an ayatiha mu'ridun. Dan kami telah menjadikan langit itu sebagai atap yang terlindungi, atap yang terjaga. Akan tetapi mereka berpaling dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga langit itu bisa berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma istawa ila as-samaa'i wa hiya ad-dukhan, faqala laha walil ardi itiya taw'an aw karha, qalata ataina ta'i'in." Kemudian Allah Subhanahu wa taala menuju langit, dan langit itu masih merupakan asap. Kemudian Allah berfirman kepada langit, berfirman kepada bumi, "Datanglah kalian berdua menurut perintahku, suka ataupun terpaksa." Tapi ternyata langit dan bumi menyatakan, "Kami akan mendatanginya dengan suka." Alikhwa azakallah. Jadi langit berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana langit juga disifati dengan menangis. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Fama bakat 'alaihimus sama' Fama bakat 'alaihimus sama'u wal ardu wa ma kanu munzarin." Langit dan bumi tiada menangisi mereka, dan mereka pun tidak diberi tangguh. Orang-orang kafir ketika datangnya azab tidak ditangisi oleh langit, tidak ditangisi oleh bumi, dan mereka pun tidak diberi tangguh untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Langit juga bertasbih. Tusabbihu lahus samawati sab' wal ardu wa man fihinna wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Bahwa 7 langit, 7 bumi beserta siapa yang ada di dalamnya semuanya bertasbih kepada Allah, dan tidak ada sesuatu pun kecuali bertasbih kepada Allah dengan memujinya. Akan tetapi kita tidak memahami bagaimana tasbih mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Dan juga langit disifati dengan memiliki banyak pintu, dan inilah yang disebutkan dalam surat An-Naba ayat yang ke-19. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat yang ke-20-nya, "Wasuyyiratil jibalu fakanat saraba." Dan dijalankanlah gunung-gunung tersebut, maka menjadilah patar morgana ia. Pada hari kiamat, alikhwa azanallahu wa iyyakum, setelah langit dipecah, langit terbelah, langit dibuka sehingga menjadi beberapa pintu, maka gunung pun dilenyapkan, alikhwa azakallah. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idzal jibalu suyyirat." Dan apabila gunung-gunung itu dihancurkan, pada hari kiamat kelak, gunung akan berjalan seperti berjalannya awan. Gunung akan dijadikan seperti bulu yang berterbangan, akan dijadikan seperti debu yang dihambur-hamburkan, dan gunung pun akan dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tiada lagi dataran tinggi dan tiada lagi dataran rendah. Wa yas'alunaka 'anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfa wa fayadharuha qa'an safsafa la tara fiha 'iwajan wala amta.
Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang gunung-gunung. Maka katakanlah, kata Allah, Allah akan menghancurkannya pada hari kiamat dengan sehancur-hancurnya, dan Allah akan menjadikan bekas gunung tersebut menjadi datar sama sekali. Tidak akan pernah kita melihat ada tempat yang rendah ataupun juga ada tempat yang tinggi. Barakallahu fikum, jazakallahu khair. Inilah yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.